mohon maaf nih, perempuan-perempuannya tuh ya ke kampus ada yang pakai sendal, pakai hard pants, terus pakai baju yang pendek. Arkadaşlar merhaba. Recommended YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size özel ve farklı bir şey getirmeye çalışacağız. Çünkü bugün benim son birkaç yıl içindeki hayat tecrübemi size paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü birkaç yıl gerisinde birkaç şey oldu bana. Özellikle sizin için liseden yeni mezun olan arkadaşlarımıza faydalı olacak. Neden? Videoda takip edin. Videonun başlangıcı Türkçe ile yapıyorum çünkü bu kadroların isteğidir. Ama merak etmeyin çünkü videonun devamı tamamen Endonezya dilinde olacaktır. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Saya Dino Andri, saya 23 tahun. Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga sederhana di sebuah desa yang bernama Taybuki. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu universitas di Turki, namanya Erciyes University, jurusan International Relations. Erciyes University adalah salah satu universitas yang terletak di Turki, di kota Kayseri, merupakan universitas yang sangat reputable among top 10 universities in Turkey. Terus salah satu universitas terbesar juga, berbasis research, artinya universitas ini sangat ternama di Turki. Alasan saya memilih Turki sih awalnya karena saya sangat tertarik dengan budayanya, kemudian sejarahnya. Seperti yang kita tahu, Turki terletak di dua benua, Asia dan Eropa, jadi letaknya sangat strategis, dibatasi oleh Selat Bosphorus, dan saya rasa sangat menarik sekali sih budayanya karena di sana terdapat perpaduan antara dua budaya yang berbeda, budaya Barat dan budaya Timur, dan itu sangat kental sekali, dan kombinasi dari budaya tersebut itu sangat menarik sih. Tapi setelah tinggal beberapa tahun di Turki, saya rasa saya, I got more than what I expected. Bagaimana bisa ke Turki itu awalnya semuanya dari mimpi pengen kuliah di luar negeri ya sebenarnya. Jadi dulu saya suka baca novel, cerita-cerita orang tentang kuliah di luar negeri, kehidupan di luar negeri dan segala macam. Kemudian saya juga bisa bahasa Inggris. Nah, saya terinspirasi dari sana sih. Prosesnya sih lumayan panjang sih, karena mulai dari cari-cari informasi, browsing di internet, terus menghadapi berbagai kegagalan masuk PTN di Indonesia. Jadi ceritanya gini, back in 2015, waktu itu saya baru tamat SMA. Selain saya dari dulu pengen keluar negeri, juga setidaknya ingin bisa kuliah di salah satu kampus favorit di Indonesia dengan jurusan hubungan internasional. Tetapi setelah mengikuti berbagai seleksi, mulai dari SBMPTN, SNMPTN, dan segala macamnya, alhasil saya gagal, selalu gagal. Kemudian pada suatu saat saya menemukan kesempatan untuk mendaftar beasiswa di luar negeri, dan itu Turki. Nama beasiswanya adalah Türkiye Bursları atau Turkish Scholarship. Terus saya juga coba apply
pada tahun 2015 setelah saya tamat SMA. Alhasil singkat cerita, semua seleksi yang saya ikuti berbuah gagal. SBMPTN, SNMPTN gagal, dan beasiswa Turki juga gagal. And it was, I think it was the lowest point of my lifetime so far. I was sad, I was frustrated, and like I was really taken down to the deep end, and it was a terrible moment of my life. Akhirnya setelah mengalami beberapa kegagalan, saya akhirnya memutuskan untuk mendaftar jalur mandiri di perguruan tinggi negeri di daerah saya dengan jurusan bahasa Inggris. Setelah kuliah 1 semester, karena biaya kuliahnya yang relatif tinggi, and I didn't enjoy it at all because I didn't study in the department that I wanted, and I didn't like it, and I decided to take a leave for the next semester. Waktu cuti kuliah ini saya manfaatkan untuk mempersiapkan diri untuk tes SBMPTN di tahun selanjutnya. Tetapi di samping itu saya juga mempersiapkan diri lebih matang untuk apply beasiswa Turki lagi di tahun selanjutnya. Seperti mengimprove bahasa Inggris saya juga mempersiapkan latihan interview, menyiapkan esai yang bagus, menyiapkan dokumen-dokumennya lebih totalitas lagi, dan segala macamnya. Pada waktu cuti kuliah itu kan saya juga ikut bimbel buat persiapan SBMPTN. Nah, di tengah waktu bimbel itu saya dapat email undangan interview beasiswa di Kedutaan Besar Turki di Jakarta. Akhirnya seminggu setelah saya dapat email tersebut, dengan persiapan seadanya, dimentor interview oleh guru bahasa Inggris saya waktu kursus, Mr. Rudy, dan dengan diantar naik motor oleh kakak saya ke bandara, saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti interview tersebut. Pas nyampe di kedutaan, ketemu dengan applicants lainnya yang juga bakalan diinterview. Terus setelah saya interview juga, rasanya saya pesimis banget sih bakalan diterima, karena applicantsnya itu juga banyak, terus kuota penerimanya yang terbatas, dan pas interview saya juga agak kurang puas dengan jawabannya. Dan waktu itu saya pesimis sih, udah jauh-jauh ke Jakarta lagi, udah banyak ngeluarin biaya, terus hasilnya bakalan kayak gitu tuh nggak kebayang gitu hasilnya. Kalau bakalan gagal lagi tuh, wah itu udah kacau sih. Akhirnya setelah 2 hari di Jakarta, setelah interview saya balik lagi ke Padang, terus sibuk lagi dengan aktivitas saya, mempersiapkan diri buat SBMPTN. Balik lagi ke cerita saya daftar SBMPTN tadi. Jadi setelah interview itu saya daftar SBMPTN lagi. Kemudian, nah di sini nih ada hal yang buat saya itu agak kesel gitu. Karena waktu itu sistem SBMPTN itu mengharuskan pesertanya menyertakan salah satu dari 3 pilihannya di pendaftaran itu harus di universitas yang ada di daerah asalnya. Kalau saya di Padang, berarti saya harus memilih salah satu universitas yang ada di Padang. Jadi ya, saya tuh pengennya mau kuliah di luar daerah, pengennya di salah satu kampus di Pulau Jawa gitu. Tapi sistem tidak mengizinkannya. Nah, akhirnya terpaksa saya pilih salah satunya itu di dalam daerah, dan saya pilih Universitas Andalas waktu itu. Nah, sedihnya waktu itu ketakutan saya itu terjadi gitu loh, karena saya kan nggak pengen keterima di universitas daerah ya. Waktu itu saya pilih Andalas dengan jurusan ilmu komunikasi, kemudian UNY juga jurusan yang sama, dan hubungan internasional di UGM. Saya malah berharapnya keterima di salah satu yang di UNY atau di UGM. Tapi ya mungkin karena nasib kali ya, akhirnya saya terimanya di Andalas. Akhirnya ya udahlah ya, saya ikhlas.
saya daftar ulang di Universitas Andalas di jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian saya merelakan mimpi-mimpi saya untuk kuliah di universitas favorit saya di Pulau Jawa dengan jurusan Hubungan Internasional, jurusan yang saya idam-idamkan. I thought that was my fate and I just tried to admit it. Udah, habis itu saya kuliah, saya ikut orientasi sebagai mahasiswa baru. Terus saya juga sempat dibotakin nama senior rambutnya. Habis itu disuruh robek name tag, terus macam-macam dah pokoknya. Ya biasalah peloncoan di Indonesia. Nah, setelah jalan 2 minggu kuliah, datang suatu hari, suatu momen dimana saya dapat email lagi, and that email would change the story of my life forever. Email tersebut menyatakan kalau saya terpilih sebagai salah satu awardee beasiswa Turki tahun 2016. And padahal saya waktu itu udah lupa, udah kayak nggak berharap lagi gitu loh. And it was like, oh my god, I was surprised. And the feel was like, you know, it was 4 years ago, and until nowadays I can still feel the vibe, the beat, that how happy and how grateful I was at the time. And you know, it was like it's a dream come true, and you know, the feel was so happy and exciting. It was like I didn't believe it at the first time, and like it was real or not, I questioned it every time until I realized that it was real. And oh my god, I cannot tell you how I felt at the time. Dan itu saya diterima di Universitas RGS dan dengan jurusan yang saya idam-idamkan selama ini, yaitu jurusan International Relations. You know, it was like God really gave me more than what I expected, more than what I dreamed. Karena sebelumnya saya targetnya cuma ingin kuliah jurusan Hubungan Internasional di universitas favorit di Pulau Jawa. Habis itu saya langsung mutusin buat ninggalin kampus di mana saya kuliah waktu itu. Terus saya persiapkan dokumen-dokumen yang bakalan dibawa ke Turki, kayak paspor, visa, and after that I moved to Turkey, and it has been 4 years now. Saya berangkat ke Turki dengan restu orang tua tentunya, meskipun berat sih buat mereka buat lepas anaknya sejauh itu gitu loh. Tapi ya demi cita-cita, ya mereka selama ini selalu dukung sih buat apapun itu, ya demi mengejar cita-cita saya. Dan ya mereka ngikhlasin, mereka kasih izin dan kasih restu dan selalu mendoakan saya sih. Beasiswa Turki atau yang biasanya dikenal dengan Turkiye Bursları atau biasanya juga dikenal dengan beasiswa YTB adalah program beasiswa dari pemerintah Turki yang diberikan khusus untuk mahasiswa internasional dari segala penjuru dunia, semua negara, semua mahasiswa dari negara manapun bisa untuk mendaftar ke beasiswa ini. Dan itu diberikan full, artinya semua biaya yang kita butuhkan selama masa studi di sana itu ditanggung oleh beasiswa. Terus juga beasiswanya itu di semua jenjang, mulai dari S1, S2, dan S3. Pertama keluar negeri sih saya excited banget, saya senang banget, semuanya baru. Saya berada di lingkungan baru, saya ketemu dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia dengan background yang berbeda, mulai dari background bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, lingkungannya sangat diverse, ketemu dengan orang Turki sendiri dan mereka sangat welcome, mereka sangat helpful dari segala hal. Terus ya it was just nice. And it was autumn at the time,
and it was such a great thing to experience the season. Manfaatnya bagi saya ketemu dengan orang-orang yang berbeda background tersebut ya banyak banget sih, terutama hal ini mengajarkan saya untuk melihat dunia itu dari berbagai angle dan perspektif. Awalnya mungkin saya terlalu prejudice terhadap sesuatu, nah itu mulai berubah sih pas saya sudah berada di lingkungan tersebut. Well, enaknya kuliah di Turki itu mungkin saya mulai dulu dari fasilitas yang saya dapatkan dari beasiswanya. Jadi kita tuh emang dibiayai full studinya, kita dapat uang kuliah yang langsung diberikan ke univnya, kita juga dapat dormitory, terus dapat uang saku juga tiap bulan selama masa studi kita. Terus kita juga dibiayai untuk kursus bahasa, karena kan untuk kuliah di Turki itu kita kan harus bisa bahasa Turki dulu dong. Jadi kursus tahun pertama itu kita kursus intensif bahasa Turki, dan itu juga dibiayai oleh beasiswanya. Terus cover yang lainnya itu juga kita dapat health insurance dan tiket dari negara asal kita sampai ke Turki, sampai ke kota dimana kita akan universitas tempat kita akan belajar nantinya. Terus enaknya lagi ya, negara Turki itu kalau saya boleh berpendapat sih jauh lah di atas Indonesia dari segi infrastrukturnya, dari segi penggunaan teknologinya sudah lebih maju sih menurutku. Terus lingkungannya yang secure banget sih. Kalau saya tuh kalau di Turki itu jalan-jalan kemanapun ya saya ngerasa aman aja gitu. Terus universitasnya yang juga modern dan fasilitasnya lengkap, dan banyak sih sebenarnya benefit yang saya dapatkan selama kuliah di Turki. Kalau itu sih tergantung gaya hidup masing-masing sih ya, karena yang namanya duit sih ya berapapun kalau yang nggak bakalan cukup dia tetap nggak cukup. Tapi meskipun pas-pasan tapi kita bisa ngaturnya ya cukup sih. Dan alhamdulillah saya sejauh ini selama 4 tahun ini alhamdulillah tidak pernah terkendala dengan finansial. Artinya beasiswa yang saya terima tuh cukup buat hidup saya di sana. Bahkan lebih dari cukup sih, bisa dikit-dikit nabung lah. Tapi ya nggak banyak sih. Cuma oke lah, lumayan lah. Dan yang paling penting sih saya nggak pernah lagi minta uang tambahan dari keluarga sih. Jadi nggak ngirim uang tambahan lagi dari rumah. Kalau tantangan pasti ada ya. Menurut saya tantangan yang paling besar tuh bahasa sama makanan. Karena bahasa Turki itu emang lumayan susah ya untuk dipelajari, karena especially buat kita yang berbahasa Indonesia dan kita tahunya bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa tersebut sangat berbeda, significantly different, mulai dari tata bahasanya, kosakatanya, dan tentu saja, dan itu emang lumayan berat sih. Terus yang kedua itu makanan. Awal-awalnya doang sih, makanan tuh emang ya different taste, different ingredients, butuh adaptasi sih. Kemudian selanjutnya itu cuaca, agak juga butuh waktu untuk beradaptasi. Namun demikian, seiring berjalannya waktu semua tantangan-tantangan tersebut bisa teratasi sih, one by one. Dan emang butuh waktu dan butuh kesabaran, dan effortnya juga harus datang dari kita. Kan nggak mungkin juga ya ngestok Indomie banyak-banyak buat supaya kita tetap bisa ngerasain masakan Indonesia, atau bawa rendang gitu dari Indonesia, ya berapa sih bakalan kebawa gitu. Jadi emang butuh beradaptasi sih. So kesimpulannya, nggak usah takut untuk keluar negeri, khususnya ke Turki. Culture shock sih sebenarnya lumayan banyak juga yang saya alami. Cuma yang paling saya inget tuh pas gini tuh, saya suatu hari duduk di tempat ngeteh. Karena orang Turki itu budaya ngetehnya, mereka tuh sangat suka minum teh. Ada kayak coffee shopnya gitu, tapi itu tempat minum teh. Nah, saya kesana, terus di depan saya ada bapak-bapak, dia mau ngajakin ngobrol gitu.
Terus saya silangin kaki, duduk silangin kaki. Nah, terus saya ditegur sama bapak-bapak itu, kenapa kamu kayak gini? Nah, ternyata kalau kita berbicara dengan orang tua itu kita tidak boleh silangin kaki, itu sesuatu yang sangat tidak sopan. Nah, waktu itu juga saya mau sholat di masjid. Habis wudhu saya langsung ke masjid, jalan ke masjid tanpa menggunakan alas kaki. Terus ada bapak-bapak lagi tuh yang negur saya, kamu wudhunya nggak sah, kamu ini lantainya kotor loh, kamu wudhu lagi, katanya. Padahal saya lihat lantainya itu bersih aja gitu loh, karena saya nggak pakai alas kaki terus disuruh wudhu lagi. Padahal kita di Indonesia kan nggak kayak gitu, malah ada di lantai-lantainya itu ada tulisan dilarang membawa alas kaki. Nah, waktu itu saya juga agak kaget. Selanjutnya, kalau di Indonesia tuh kan gampang ya cari makanan, banyak street food di pinggir jalan, kita bisa makan. Kalau di Turki tuh di atas jam 11 kalau kita kelaparan ya mesti nunggu sampai besok warungnya buka lagi baru bisa makan. Karena di sana tuh nggak ada ya street food yang kayak di Indonesia. Terus culture shock yang lainnya tuh kayak, nah ini nih, biasanya kalau kita di sini kan punya motor, kemana-mana itu motoran gitu ya. Nah, kalau di Turki itu kemana-mana kita harus pakai transportasi umum atau mobil pribadi, nggak ada yang pakai motor di sana. Ya awal-awalnya sih emang agak susah gitu kemana-mana naik transportasi umum, tapi ya akhirnya ya menikmati. Dan kita kadang-kadang kalau tujuannya nggak jauh-jauh amat tuh biasanya sih lebih milih berjalan, jadi ya sehat juga sih akhirnya. Kalau sistem pendidikan atau sistem akademik di Turki dan di Indonesia itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kalau di Turki itu, Turki memakai sistem yang namanya itu Bologna System. Jadi di Eropa itu ada namanya Bologna System, dan itu merupakan sistem integrasi pendidikan negara-negara Eropa, dan Turki termasuk salah satunya. Kemudian ada namanya itu ETCS atau European Transfer Credit System. Jadi intinya pendidikan tinggi di Turki sudah setara dengan negara-negara Eropa lainnya. Dalam sistemnya ini tuh kayak jam pelajarannya itu lebih singkat dibandingkan di Indonesia. Contohnya gini nih, kalau di Indonesia tuh kita kan ambil 24 SKS, berarti dalam satu minggu kita kuliahnya 24 jam. Sementara kalau di Turki itu 18 jam. Dan secara pressure sih menurutku itu lebih ringan sih pressure-nya dibandingkan di Indonesia. Karena kita juga nggak ada buat tugas, nggak ada ngambil absen, dosennya tuh kayak nggak peduli gitu kamu mau masuk apa enggak. Terus nggak ada skripsi buat lulus. Cara berpakaian kamu nggak pernah diatur-atur sama dosen. Terus ya pokoknya lebih enjoy sih, saya sih lebih suka sistem ini. Di sistem ini sih sebenarnya saya lihat dosen tuh lebih mengencourage kita buat banyak baca buku sih. Cuma setiap sistem itu kan pasti ada plus minusnya dong. Nah, minusnya di sistem ini tuh kayak kita tuh cuma terpaku sama ujian. Jadi buat lulus mata kuliah itu kita harus lulus ujiannya, dan itu cuman nilainya itu ditentukan oleh satu ujian mid semester dan ujian final semester. Jadi nggak ada nilai tambahan sih dari lain-lainnya kayak absen, kayak tugas itu kan nggak ada ya. Jadi agak di sana sih kamu harus mampu jawab ujian gitu. Jadi meskipun dosennya nggak ngambil absen ya harus masuk kuliah sih, karena udah masuk aja tuh kayak ujiannya masih susah gitu, apalagi nggak masuk. Jadi kayak ini tuh it's really your own responsibility. Tapi jangan khawatir karena dosennya itu emang suportif banget. Pas kita nggak ngerti materinya, kita bisa temuin mereka itu kapan aja untuk nanyain materi-materi yang kita nggak ngerti. Terus kalau kita sebagai orang asing yang kesulitan dengan bahasa Turki, kalau kita bisa bahasa Inggris, biasanya dosennya tuh ngebolehin kita buat nulis jawaban kita tuh pakai bahasa Inggris. Well, kalau senioritas sih nggak ada sama sekali, at all. Beneran ini jujur itu nggak ada sama sekali, karena
siapapun kamu, kalau kamu udah mahasiswa di sana, mau baru mau lama, ya kamu mahasiswa di sana. Kamu punya hak yang sama dan kamu punya kebebasan berbicara. Hak-hak kamu sama dia itu sama. Jadi tidak ada yang namanya senior yang harus dihargai, yang harus didewakan dan segala macamnya. Bahkan kalau kita ketemu sama mahasiswa S2 atau S3 pun nggak ada panggilan-panggilan yang khusus buat bergaul sama mereka. Jadi kalau bergaul aja gitu. Terus kayaknya mereka tuh punya sesuatu hal yang lebih penting deh buat dilakuin atau buat dipentingin daripada sekedar ngospek yang menarik banget sama senior waktu itu. Waktu hari pertama ke kampus tuh kayak saya nyampe di kampus, terus ada senior yang nyamperin, terus nanyain kamu dari mana, asalnya dari mana, negaranya, terus apakah kamu punya kesulitan selama di sini. Terus mereka tuh nanya-nanya banyak, terus nawarin gitu, kalau kamu punya masalah secara akademis atau masalah apapun, kalau kamu butuh catatan, buku-buku dan segala macamnya, kamu hubungin saya aja, terus nanti saya bantu kamu gitu. Nah, alhasil sampai sekarang saya udah 3 tahun di kampus, saya nggak pernah beli buku-buku pelajaran tuh. Kayak semua bukunya dia tuh dikasih ke saya gitu. Karena kan kita anak baru ya, secara kita butuh bantuan, bukan butuh kayak tekan kayak gitu. Bayangin loh, orang tuanya udah bangga banget anaknya kuliah, pas nyampe kampus di ospek dijatuhin mentalnya sama seniornya, kan nggak asik banget gitu ya. Nggak ada sih, itu nggak pernah diatur, mau rambut, mau pakaian, mau baru, terus rambutnya gondrong, ya udah nggak apa-apa. Emang orang tuh kayak nggak peduli gitu loh. Terus kampus tuh nggak ngatur itu sama sekali. Terus pakaian itu nggak pernah diatur, kamu nggak harus pakai baju tertentu ke kampus atau celana tertentu, harus pakai sepatu dan segala macamnya, enggak. Bahkan waktu cuaca udah panas tuh, mohon maaf nih, perempuan-perempuannya tuh ya ke kampus ada yang pakai sendal, pakai hard pants, terus pakai baju yang pendek. Dan mungkin kalau di Indonesia itu memang nggak appropriate, tapi di sana tuh kayak nggak penting gitu loh. Orang tuh nggak pernah ngelihat, orang tuh nggak pernah ngatur-ngatur yang kayak gitu, khususnya kampus. Ya sedangkan dosen aja ya juga kayak gitu. Mau cewek mau cowok ya pakainya bebas aja. Dosen saya tuh yang cowok nih masuk ngajar, terus pakai kaos polos oblong gitu. Terus ya bisa aja. Orang tuh nggak mentingin itu gitu loh. Pernah saya tanya ke dosen sekali, Pak, kok di sini kayak nggak formal banget, bisa pakai baju kaos buat ngajar gitu. Terus dosennya bilang, ya Dino, don't judge the book by its cover, atau don't judge somebody by how he or she looks, because you may not know what's in their head and in their bank account gitu loh. Saya dikasih jawaban, jadi akhirnya saya paham, oke, jadi gitu ya gitu. Kalau di kampus sih biasanya kita nongkrong di kafe atau di kantin fakultas, di perpustakaan. Dan biasanya tuh kalau cuaca enak, itu kita biasanya nongkrong di depan kampus, di bawah pohon, ngobrol-ngobrol sambil baca buku, sambil denger musik. Ya kayak gitu aja sih, seru. Well, kalau geng-gengan sih saya nggak pernah lihat deh kayak suatu kelompok tertentu tuh bergabung, menunjukkan identitas mereka tuh berdasarkan katakanlah satu brand atau satu barang yang sama-sama mereka pakai. Contohnya nih, geng HP merek tertentu contohnya, atau geng tas merek tertentu, baju tertentu, atau kendaraan tertentu gitu. Kayak mereka tuh semuanya tuh orang tuh kayak udah di sama rata, regardless your social situations, your social condition. Mereka tuh udah kayak, ya udah, kalau kamu mau temenan aja, kalau kamu nyambung ngobrol ya temenan aja gitu loh. Tanpa mempertimbangkan kamu pakai mobil apa, pekerjaan orang tua kamu apa, kamu pakai sepatu apa, branded nggak nih barang yang kamu pakai, atau
Yang seperti itulah, pokoknya orang tuh udah sama aja gitu. You treat humans like humans gitu. Wah, it's interesting. Ya, rokok tuh kayak hal yang udah normal banget sih mereka. Mau cewek mau cowok itu ngerokok sih di Turki. Ya itu emang rokok tuh kayak, emang sih mereka tahu itu bahaya itu apa, tapi ya tetap aja ngerokok, sama aja sih kayak di sini. Tapi kayak misalnya tuh perempuan ngerokok terus mereka sembunyi-sembunyi takut citranya itu jelek, ya mereka nggak kayak gitu sih. Kalau ngerokok aja. Ya yang namanya remaja sih pasti ada ya kenakalan remaja dan semacamnya ya. Ya baik di sini ya, mau di Turki tuh sama aja, cuman kayak bedanya itu ya mereka tuh kayak tahu hak-haknya gitu, dan mereka kalau nakal tuh ya nakal buat diri sendiri gitu. Makanya saya tuh nggak pernah ngelihat ada yang namanya tawuran, ada yang namanya bullying, itu nggak ada di Turki. Dan kayak merusak fasilitas umum itu, wah itu nggak ada banget. Jadi saya heran tuh, kok bisa ya remajanya itu kayak gitu. Dan kalau saya melihat ke sistem pendidikannya dari kecil itu, mereka udah, saya punya teman, terus dia tuh punya adik. Saya pas datang ke rumah itu nanya-nanya gitu, kamu kelas berapa? Saya kalau dikonversikan ya kelas 2 SD mungkin ya. Terus katanya besok dia mau ujian apa? Aku bilang, katanya saya besok ada ujian tentang hak-hak kemanusiaan gitu. Wow, hak-hak kemanusiaan tuh udah diajarkan dari kecil. Makanya nggak ada hal-hal yang kayak bullying, yang kayak tawuran dan segala macamnya yang ngerusak itu tuh nggak ada gitu, karena mereka udah tahu hak-hak mereka tuh dari kecil. Kalau selain kuliah, biasanya karena kita nggak punya banyak tugas dan waktu kuliahnya itu kayak lebih singkat, ya kita bisa punya waktu banyak sih di luar. Jadi biasanya kalau saya di waktu luang tuh main bola sama teman-teman, baca buku, terus main ice skating, terus kalau musim dingin tuh biasanya saya main ski ke gunung. Kalau punya budget lebih sih biasanya saya jalan-jalan ke kota lain, terus nongkrong sama teman-teman. Di kota saya tinggal itu mereka banyak menyediakan kursus-kursus gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Dan biasanya itu saya pernah ikut kursus bahasa Jerman, dan sekarang saya lagi ikut kursus bahasa Prancis dan bahasa Arab. Meskipun belum masterin bahasanya sih, tapi saya lagi proses belajar bahasa itu juga. Yang pasti rindu keluarga lah, makanan, ngumpul sama teman-teman, pemandangannya, ya udara di Indonesia itu pasti rindu. Terus to be honest, saya tuh sampai rindu hal-hal sereceh kayak misalnya tuh suara hujan di atas genteng gitu lah. Kayak kan saya tinggalnya di Turki di apartemen dan nggak ada atap sengnya, jadi kayak hal-hal sereceh itu tuh bahkan dirindukan gitu. Waktu itu seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya tuh, sebenarnya lingkungan di Turki sangat aman, sangat terpercaya. Tapi karena saya terlalu percaya sama lingkungan, jadi saya akhirnya jadi nggak waspada gitu. Waktu itu murni kesalahan saya juga sih. Waktu itu pas mau sholat, terus saya sholatnya jauh di depan di masjid, sementara tas saya berisi laptop, paspor dan segala macamnya itu saya taruh jauh di belakang dekat pintu gitu. Pas selesai sholat, tasnya udah nggak ada. Udah habis itu langsung lapor kehilangan ke polisi, dan besoknya nggak tahu kenapa paspor saya itu udah ada sama polisi, dan pas ditanya ternyata paspor saya itu ditemukan di salah satu halte bis gitu. Mungkin ya orang yang nyurinya ngambil laptopnya, terus dokumen-dokumen saya tuh dibuang di sana gitu. Kalau kamu tertarik daftar beasiswa ini, gampang banget, tinggal kunjung websitenya di turkiaburslari.gov.tr. Di sana tuh udah ada semuanya, udah ada informasi persyaratan
dokumen persyaratan apa saja yang harus kamu siapkan, ada universitas apa aja yang bisa kamu apply, terus ada jurusan apa aja, dan itu ada untuk semua jenjang, baik S1, S2, dan S3. Terus kalau kamu juga berminat ke Turki dengan jalur non-beasiswa, itu juga ada di beberapa universitas di Turki. Nah, kalau kamu butuh informasi tambahan tentang jalur beasiswa dan non-beasiswa, kamu bisa nanya-nanya ke saya di sosial media saya di bawah ini. Ketika saya merasa gagal, ketika saya merasa down, biasanya yang support saya adalah keluarga dan orang-orang terdekat saya. Saya selalu didukung oleh orang tua saya, dengan meskipun kondisi kita secara material kita sangat terbatas, tetapi mereka selalu support dan selalu memberikan semangat kepada saya. Saya selalu minta doa kepada mereka, dan itu saya rasakan banget sih efeknya. Doa orang tua itu, wow, it really works, you know. Dan makanya saya selalu ingin berbakti kepada orang tua. Buat kamu scholarship hunter di luar sana, tetap kejar mimpi kalian, tetap usaha untuk mimpi tersebut. Dan mungkin kadang-kadang kamu merasa gagal, tetapi belum tentu kegagalan itu adalah hasil akhir dari yang kalian usahakan dan yang kalian cita-citakan. Kalau kamu tetap berusaha dan berdoa dan yakin akan mendapatkannya, insya Allah selalu ada jalan untuk mendapatkannya, untuk mencapai ke sana. Saya terinspirasi dari banyak orang, dan saya harap cerita saya ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. So, keep fighting for your dreams and get your success. Thank you.